Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah salat tarawih yang sebentar lagi akan kita laksanakan, mudah-mudahan semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. As-shaimin dan as-shaimat, kita telah memasuki babak yang kedua. Selanjutnya kita akan segera memasuki babak akhir, yang ini biasanya merupakan hikmah terbesar dan tantangannya juga besar. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah masih memberikan rasa istiqomah kepada kita semua untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senantiasa terus membimbing hati kita, terus membimbing ketaatan kita sampai benar-benar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamullah marilah kita haturkan kepada sang baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan ucapan salawat kepada beliau berkenan akan menyamai kita dan menyertai kita bersama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang akan mendapatkan limpahan syafaatnya dari beliau, yang nanti di akhirat akan bersama beliau menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah as-shaimin dan as-shaimat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan judul yang diberikan bahwa bagaimana menyikapi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di kalangan muslim. Ini adalah penting kepada kita bersama, bahwa terkadang rasa syukur ini hilang dari hati kita. Padahal sebenarnya dalam perjalanan hidup kita, dalam mengarungi hidup ini, ada dua sayap yang dipersiapkan oleh Allah kepada kita. Satu adalah sayap sabar, satu adalah syukur. Sabar dan syukur ini penting dalam hidup kita, terutama dalam mengarungi kehidupan ini. Kalau kita tahu bahwa sabar ini bisa dibagi menjadi tiga. Pertama, sabar ketika mendapatkan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada sabar di dalam kemaksiatan, sampai kemudian kita tidak benar-benar terjerumus dalam kemaksiatan sehingga kita bisa terselamatkan atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita dalam menjalani terutama ibadah subuh misalnya, ini sangat berat. Hanya orang-orang sabarlah yang beruntung, hanya orang-orang sabarlah yang jadi pemenang, sehingga kita benar-benar akan dicap oleh Allah, akan kemudian diberikan predikat oleh Allah sebagai orang-orang muttaqin dikarenakan kesabaran kita. Begitupun dengan rasa syukur yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan ini. Kalau misalnya sabar, yang sangat berat itu adalah sabar dalam ketaatan. Kalau sabar dalam menghadapi musibah itu hal biasa. Begitupun dalam syukur. Syukur itu kalau misalnya mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, ini hal biasa. Tapi ada syukur ketika kita menghadapi kemaksiatan, ketika kita bisa terselamatkan dari kemaksiatan itu, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang sangat berat adalah syukur ketika kita diuji atau mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa begitu berat?
Banyak hal-hal yang kemudian bisa kita contohkan, misalnya ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau di akhir hidupnya, beliau mengalami kebutaan, meminta kepada Nabi untuk disembuhkan. Tetapi kata Nabi, kalau engkau sembuh maka nanti doamu tidak akan mustajab, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada Nabi, "Ya Nabi, kalau begitu saya menginginkan tetap dalam keadaan kebutaan saya." Itu yang merupakan sabar dan syukur yang ditunjukkan oleh para sahabat. Ada seorang wanita juga sahabat yang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mengalami penyakit ayan, di mana ketika kemudian ayan ini menimpa saya, maka dimanapun saya berada langsung saya pingsan. Bagaimana kalau misalnya saya meminta kepada engkau ya Rasul agar saya bisa disembuhkan?" Kata sang wanita ini, "Kalau engkau disembuhkan, maka apapun yang kamu tingkatkan dalam peningkatan ibadah kepada Allah atau doa-doa yang ingin kau lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan berat ketimbang kau mengalami dalam keadaan ujian seperti ini." Akhirnya kemudian wanita ini menyatakan, "Ya Rasul, kalau begitu saya tetap menginginkan dalam keadaan ayan seperti ini, tetapi satu permintaan saya, ketika saya mengalami penyakit ayan dan menimpa atau kemudian terjadi kepada saya penyakit ayan ini, tolong ya Rasul, jangan sampai kemudian pakaian saya tersingkap dikarenakan saya tidak sadar dalam keadaan ayan tersebut." Maka kemudian doa itu diterima oleh Rasulullah, dan kemudian sang wanita ini tetap dalam keadaan kena penyakit ayan, tapi kemudian atas perlindungan Allah dia terselamatkan dari aib karena pakaiannya tidak tersingkap dan tidak diketahui oleh banyak orang. Ini adalah merupakan beberapa para sahabat yang kemudian ditimpa oleh musibah tetap dalam kesabaran dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sangat berat. Ketika kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan kita diuji oleh Allah, betapa kemudian ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak berbanding dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Contoh misalnya penyakit. Kita mungkin kena penyakit hanya 3 hari, seminggu, sebulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun. Tapi kesehatan yang sering kita lupakan adalah bertahun-tahun. Itulah yang kemudian menyebabkan kita itu luntur rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahkan ada pesan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku kata Allah dan juga kepada orang tuamu. Ini perintah-perintah syukur yang diwajibkan kepada kita sebagai kaum muslimin, agar setiap saat kita benar-benar memaknai rasa syukur ini hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah kisah menarik yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Ada sebuah hadis bahwa al-fajir ar-raji rahmatullah aqrabu ilallah minal abidil muqnit. Ada seorang yang melakukan dosa kepada Allah, tetapi dia mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik dan lebih dekat kepada Allah ketimbang orang yang ahli ibadah tapi memutuskan hubungan nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kisah menarik. Ketika ada seorang laki-laki kemudian meninggal, maka kemudian dia menanyakan kepada Allah, "Ya Allah, aina li? Di mana sebetulnya tempatku ya Allah?" Maka jawaban Allah, "An-nar, tempatmu adalah neraka." Kenapa? Karena dia hanya seorang abid, orang yang ahli ibadah, menekuni masalah ibadah tapi tidak memperhatikan lingkungannya, tidak memperhatikan sesamanya. Inilah yang kemudian menghilangkan rasa syukur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia an-nar, tempat yang neraka. Tetapi ada orang yang ahli maksiat. Ini bisa kemudian kita baca dalam kitab Fawaid al-Usfuriyah. Ini sangat luar biasa. Ada beberapa hikmah yang kemudian di syarahnya itu sangat luar biasa. Ada seorang ahli ibadah yang kemudian ahli maksiat yang kemudian menyatakan kepada ahlinya, kepada keluarganya, "Nanti kalau misalnya saya meninggal, padahal ahli maksiat ini hanya mentauhidkan diri, tidak melakukan apapun. Kalau saya meninggal, tolong saya dibakar jasad saya kemudian dibuang." Tapi kemudian ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa engkau melakukan seperti itu?" "Karena saya takut kepadamu ya Allah.
Saya melakukan ini karena saya melakukan banyak maksiat yang saya takut akan azab-Mu ya Allah. Maka dengan pengakuan yang seperti ini ternyata hamba yang walaupun ahli maksiat kemudian mendapatkan perlindungan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penting kepada kita bahwa ternyata tidak semata kita mengutamakan ibadah dan ibadah, tapi harus kita perhatikan mengenai hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Semakin kita melakukan banyak kebaikan dengan sama manusia, maka insya Allah kebaikan-kebaikan itu yang nanti akan menolong kita, menjadi syafaat kita di akhirat kelak. Kemudian ketika bertemu dengan Allah, kita telah memperjuangkan bahwa tidak hanya tauhid yang kita perjuangkan, tapi adalah kita peduli dengan sesama. Peduli sosial adalah penting kepada kita bersama. Bahkan ada seorang yang juga ahli dalam maksiat. Kemudian di masa Nabi Musa alaihissalam, karena ahli maksiat, kemudian dia fasik, maka kemudian oleh orang-orang lingkungannya dia kemudian diasingkan, dibunuh, kemudian dimasukkan ke dalam sampah. Sampai kemudian Allah merintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, datanglah kepada seseorang yang kemudian dibunuh oleh kaumnya. Silakan datang, kemudian mandikan, kafankan, sholatkan, kemudian kuburkan. Nah kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepada kaum tersebut, apa yang menyebabkan kamu itu sampai melakukan hal seperti itu, sampai kedzalimannya begitu mendalam seperti itu? Maka kaumnya mengatakan, ini adalah orang fasik. Dia hanya menyatakan ibadah kepada Allah, tapi tidak melakukan apapun, bahkan kemudian kemaksiatan yang dia lakukan. Maka apa yang terjadi? Ketika kemudian Allah menyatakan bahwa orang ini adalah melakukan kemaksiatan, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia melakukan kemaksiatan, iya benar ya Allah, saya melakukan kemaksiatan, tetapi saya lebih takut akan azab-Mu ya Allah. Saya melakukan kemaksiatan ini dikarenakan nafsu, dikarenakan sahabat yang kurang bagus, teman yang kurang baik yang menjerumuskan saya, termasuk syaitan dan iblis juga menjerumuskan saya. Inilah yang menyebabkan saya kemudian terjerumus ke dalam kemaksiatan. Sesungguhnya saya lebih takut kepada azab-Mu ya Allah. Maka ternyata orang ini kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya keinginan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala harus memperbanyak istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak menyadari bahwa hari demi hari, detik demi detik kita telah melakukan dosa yang tidak kita sadari. Oleh karena itu maka istighfarlah yang menjadi penghapusnya yang kemudian sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kita ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketimbang kita bertasbih memuji kepada Allah. Karena apa? Allah walaupun tidak kita puji, tetap Allah itu maha terpuji. Tapi ketika kita istighfar kepada Allah, menunjukkan kehambaan kita yang benar-benar dhaif di hadapan Allah, bahwa kita banyak salah dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istighfar inilah yang nanti akan menyelamatkan kita, dan inilah yang akan menjadi asbab kepada kita bersama yang akan diangkat derajatnya oleh Allah sebagai kaumil muttaqin. Walaupun kita berdosa, mudah-mudahan di dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah shaimin as-shaimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rasa syukur yang harus kita tunjukkan dalam diri kita bahwa setiap hari kita telah menikmati banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka syukur ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Syukur adalah bentuk penghormatan kepada Allah, bahwa segala nikmat yang diberikan itu harus kita benar-benar syukuri untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ungkapan syukur ini kita tancapkan dalam hati kita, maka insya Allah kita akan masuk dalam golongan orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak takut dengan kematian jasad kita, tapi yang harus kita takutkan adalah kematian hati kita. Jasad kita walaupun mati hari ini tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hati kita mati, tidak ada rasa syukur, tidak ada ketaatan lagi kepada Allah, inilah yang akan berat nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati-hati kita tetap dihidupkan dan menjadi qalbun salim, yaitu hati-hati yang menyelamatkan kita dan terselamatkan serta dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.